Komputer aja deh. Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di beberapa orang di kampus ya? Nggak libur ya Jumat ya? Oh libur harusnya. Berarti ini ada yang rajin banget ke kampus berarti. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini ya. Saya usahakan untuk hadir minimal ya meskipun melalui Zoom meeting ya. Jadi sebenarnya udah pengen offline dari kemarin-kemarin, cuman ternyata masih ada tugas luar yang cukup menyita waktu ya. Jadi beberapa pekan lalu saya juga sempat keluar kota dan kemungkinan minggu depan juga keluar kota lagi gitu. Jadi ya semoga saja teman-teman masih baik-baik saja gitu dan memaklumi kondisinya. Jadi ini bukan pembenaran sih sebenarnya ya, nggak benar juga sih sebenarnya. Dan kemarin juga teman-teman sempat udah habis dari luar kota juga ya kayaknya. Iya, Pak. Belum kebagian oleh-olehnya kayaknya. Cuman dapat surat izinnya aja gitu dari TU-nya, Pak ini mahasiswa izin jalan-jalan ke Bali gitu. Ya sudahlah. Dan kebetulan saya juga ke Mataram sama Samarinda sih pas kemarin pas minggu yang sama itu. Oke, teman-teman, untuk hari ini saya karena kemarin belum menyampaikan materi tentang pengantar dan sebagainya ya untuk mata kuliah e-commerce, saya izin share screen dulu. Jadi di semester ini sebenarnya saya nggak tahu, saya di 2 mata kuliah ya ternyata ya. Iya, Betul, Pak. Pak. Luar biasa sekali. Saya auto pemahamannya karena yang tahun lalu ya semester lalu, itu saya hanya di mata kuliah e-commerce. Terus Mbak siapa namanya TU-nya? Mbak Ines. Mbak Ines. Saya ingatnya Mbak Iin, malah Mbak ini TU-nya LPM. Nah, beliau menghubungi tak kirain juga dia ngehubungi untuk satu mata kuliah kayak gitu. Taunya 2 mata kuliah itu mahasiswa ngasih tahu mata kuliah apa sih satunya? Bisnis ekonomi digital ya, ekonomi digital. Nah, saya kira yang ekonomi digital itu ya e-commerce itu gitu loh. Jadi saya juga baru tahu kalau 2 mata kuliah itu setelah mahasiswa nanya kayak gitu. Mahasiswa nanya untuk mata kuliahnya, baru saya tahu bahwa saya ngajar di ekonomi itu 2 mata kuliah kayak gitu. Jadi tapi karena saya udah oke ya sudahlah gitu. Karena yang semester lalu saya nggak tahu yang tahun lalu yang ngajar siapa gitu. Dan semester ini juga diminta untuk ngampu 2 mata kuliah. Nah, ini sebagai informasi teman-teman, jadi jika nanti dalam perjalanannya kadang saya mungkin slow respon gitu atau mungkin terus kok banyak ke daringnya gitu ya. Ya mohon dimaklumi teman-teman ya, karena saya ngajar di 5 prodi ya. Saya ngajar di 5 prodi selain di home base saya di teknologi informasi, itu saya juga ngajar di prodi-prodi lain kayak gitu. Kadang diminta di prodi lain juga, ya sudah gitu. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya hari Jumat ini makanya saya lagi mau tata ya, mau tata untuk yang hari Jumatnya, nanti yang karena sebenarnya saya kosong di hari Rabu itu, selain kuliahnya teman-teman juga ada yang kosong gitu loh. Jadi mau saya ganti ada beberapa mata kuliah yang geser di hari Rabu gitu, tapi jangan e-commerce ya. Karena kalian juga ada kuliah hari Rabu dengan saya, nanti malah 2 jam ketemu saya kan bosen gitu ya. Jadi biar yang lain aja yang berubah kayak gitu. Nanti yang saya rubah yang mata kuliah dari bahasa Inggris ya yang saya rubah. Jadi dari bahasa Inggris itu dulu seingat saya ada hari Rabu di tahun-tahun sebelumnya, cuman kenapa berubah jadi hari Jumat gitu. Jadi saya ngajar di beberapa mata prodi teman-teman, jadi nanti kalau misalnya jadwalnya tabrakan dan lain sebagainya mungkin nanti saya akan coba atur lah ya, biar semuanya bisa terlayani kayak gitu. Baik teman-teman, di semester ini ketemu dengan saya di mata kuliah e-commerce ya. Jadi untuk project akhirnya e-commerce ini nanti akan ada toko online ya. Akan ada toko online, jadi teman-teman nanti harapannya selesai kuliah ini itu memiliki toko online yang studi kasusnya berdasarkan
kondisi nyata gitu. Jadi bukan kalau di TI mungkin ya saya masih bisa untuk misalnya mahasiswa saya minta untuk buat toko online gitu, tetapi, eee, kasusnya bebas gitu. Maksudnya bahwa produk-produknya itu diambil dari, dummy lah, saya nyebutinnya dummy ya, karena bebas kayak gitu. Tetapi kalau yang di sini nanti saya akan meminta teman-teman untuk, apa istilahnya, memasukkan produk yang ada di toko online-nya itu adalah produk yang real gitu ya. Maksudnya misalnya gini, teman-teman nanti bisa nyari, usaha atau apa gitu, bisnis yang masih konvensional gitu ya, masih offline. Nah, teman-teman coba tawarkan untuk ada toko online-nya kayak gitu, yang akan dibuatkan toko online ya. Nah, untuk toko online ini sendiri nanti akan saya pandu untuk pembuatannya ya. Jadi akan saya pandu, pembuatannya satu persatu gitu. Jadi nggak akan saya lepas gitu, tetapi nanti akan step by step-nya akan ada gitu. Nah, karena ini projeknya cukup besar gitu, nanti untuk informasinya akan saya berikan lebih awal gitu ya. Jadi projek akhir nanti di akhir semester ya. Tapi nggak akan saya berikan misalnya seminggu, 2 minggu sebelum, tapi biasanya 1 bulan sebelum UAS ya. Sebelum UAS nanti biasanya sudah saya kasih tahu, bisa mulai dikerjakan kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut untuk ini perlu saya overview aja karena mungkin teman-teman belum karena ini kita baru pertama kali ya, baru pertama kali tatap muka meskipun masih via Zoom ya. Semoga besok-besok udah bisa offline ya. Karena ya berbagai macam drama lah ya. Jadi di tempat saya sebenarnya simpel aja sih karena nanti kalau misalnya, offline, maksimal terlambatannya 15 menit ya teman-teman. Jadi saya ada keterlambatan 15 menit, kemudian, semua mahasiswa nanti di Google Classroom ya, semua udah tergabung semua, dan nanti kalau saya ada halangan gitu ya, biasanya saya akan menginformasikan ke komstingnya ya. Jadi komstingnya biasanya sudah hatam ya, biasanya juga pagi-pagi atau hari sebelumnya udah nanyain, "Pak, besok kuliahnya daring apa luring?" Gitu. Kalau daring kami bisa, dari rumah aja kayak gitu kan. Oke, ini sebenarnya saya juga janjiin hari ini, kuliah daring untuk PBI ya, bahasa Inggris. Cuman karena nanti sore saya juga masih ngisi di Kominfo ya, jadi ya udahlah, yang tadi saya rekamkan videonya, terus saya post di YouTube, nanti linknya yang saya berikan gitu ya. Jadi kadang saya juga seperti itu teman-teman, nanti untuk kuliahnya mungkin saya, akan rekam videonya di YouTube ya, di channel YouTube saya, kemudian baru saya share ke teman-teman gitu ya. Jadi kadang ada kondisi seperti itu. Kemarin-kemarin saya belum sempat rekam karena memang saya belum sempat di rumah ya, komputer aja udah lama nggak saya pegang juga ini gitu. Oke, seperti itu kronologinya. Kemudian ini perlu saya sampaikan ya, karena biar teman-teman nanti memahami tentang penilaian yang saya lakukan ya. Jadi untuk tugas itu dan, presentasi nanti biasanya itu 25% cukup besar ya teman-teman. Kalau kehadiran, seperti itulah ya. Kehadiran cuma 10% ya. UTS dan UAS masing-masing 30 dan 35% ya. Jadi memang, untuk kuota dari UAS memang agak lebih besar ya, karena projeknya agak lebih besar ya. Sebenarnya mau saya buat 25 juga, ini jadi 40 cuman kayaknya, nanti jadi sama dengan tugas ya. Tapi tugas ini kan akumulasi dari keseluruhan gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen lulus mata kuliah saya ya silahkan bisa dibidik yang mana gitu ya, tinggal dibidik. Cuman jangan lupa bahwa untuk ikut UTS UAS itu kan ada minimal kehadiran ya, ada 75% kalau tidak salah. Sehingga kehadiran ini tetap menjadi penting ya, meskipun apa istilahnya, kuota di kehadiran di penilaian ya, itu kecil, tetapi faktor kehadiran ini juga menentukan kalian bisa ikut UTS atau UAS gitu ya, seperti itu. Oke, hari ini saya akan coba untuk membahas tentang pengantar dari e-commerce ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sangat terbiasa gitu ya, apalagi untuk zaman sekarang itu, mungkin nggak akan ada yang, apa istilahnya, merasa, "Wow, nggak pernah belanja online," kayak gitu ya.
Belum pernah yang misalnya kalau saya nanya, udah nggak relevan gitu loh pertanyaan tentang, "Teman-teman udah ada yang pernah belanja online nggak?" Gitu ya, udah nggak relevan karena apa? Karena saya yakin semua sudah melakukannya gitu ya, mau sesimpel apapun kayak gitu ya. Mungkin ya hanya sekedar misalnya cuman beli pulsa gitu ya, cuman beli paket data gitu ya. Tetapi kan sudah, prosesnya sudah melibatkan proses yang, eee, tidak seperti ini kayak gitu ya. Ini saya sedikit overview ya tentang proses manual ya. Jadi proses manual yang di sini yang ditampilkan bukan kemudian proses yang, eee mungkin teman-teman ngelihat orang belanja di pasar gitu ya, enggak ya, kalau misalnya kalian belanja di warung gitu, enggak ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah untuk proses commerce ya, untuk jual beli, itu yang terjadi di, industri kayak gitu ya, di mana proses manualnya adalah, itu sudah melibatkan beberapa jenis teknologi kayak gitu ya, melibatkan beberapa jenis teknologi, tapi memang teknologinya masih sangat sangat, terbatas gitu ya, dan prosesnya cukup lama gitu. Kenapa? Karena, ada campur tangan antara menggunakan mesin gitu ya, dan menggunakan manual gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ada proses manual di mana pembeli ya, pembelinya sudah menggunakan teknologi ya, teman-teman di sini. Jadi tidak menggunakan yang apa ya, yang mungkin teman-teman apa ya, istilahnya punya analogi antara e-commerce dengan yang manualnya gitu ya. Itu ya tadi ya, yang saya contohkan dengan belanja misalnya di pasar dan sebagainya ya, bukan yang seperti itu. Tetapi, di sini sudah menggunakan komputer ya. Jadi si pembeli itu meng-entry dokumennya. Nah, dokumennya ini apa? Dokumennya itu ya, daftar yang ingin dibeli kayak gitu ya, daftar belanjaannya gitu ya. Jadi ingin beli apa itu di-entry di komputer, kemudian dokumen tersebut dicetak gitu ya. Kemudian dokumen tersebut dicetak, setelah dicetak itu di-fax ya. Nah ini masih, mungkin teman-teman juga udah nggak pernah ya pakai fax gitu ya. Karena apa? Karena teknologinya udah lebih cepat WhatsApp sekarang kayak gitu. Tetapi ini proses yang manual kalau di industri di perusahaan masih dipakai ya, yang fax itu ada beberapa yang masih menggunakan. Kemudian setelah di-fax gitu ya, kemudian itu, sampai di penjual gitu ya. Jadi setelah di-fax itu, sampai ke penjual gitu ya, diterima kayak gitu, diterima. Jadi, prosesnya ya setelah di-entry, dicetak, diterima gitu ya. Kemudian setelah itu ya, dokumen ini selain dikirim melalui fax gitu ya, itu juga dikirim melalui kurir gitu ya. Kurirnya mengirim ya, dikirim lagi ke sana, kemudian, dokumen aslinya ini diterima dan kenapa ada 2 dokumen? Tujuannya untuk ini, untuk konfirmasi ya, untuk konfirmasi. Jadi apakah benar si perusahaan A ini, itu memesan barang ini, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa di sini ada PSTN-nya ya, melalui fax, kemudian ada dari kurir juga gitu ya. Itu prosesnya ini ya, prosesnya untuk, memvalidasi lah ya, memvalidasi apakah, si perusahaan A ini itu membeli barang-barang ini barang yang ada dikirim melalui fax ini gitu. Jadi dokumennya tetap dikirim ya, dikirim sampai di penjual gitu ya, sampai di penjual prosesnya entah ya, prosesnya cukup lama ya, tergantung tempatnya ya. Kalau misalnya, misalnya teman-teman beli dari Purworejo gitu ya, kemudian, perusahaannya ada di Jakarta gitu ya, ya mungkin bisa memakan waktu 3 sampai 4 hari ya, itu untuk sampai dokumennya gitu ya. Nah kemudian setelah, diterima ya, setelah diterima untuk daftar belanjaannya ini, baru kelihatan, maksudnya baru tahu bahwa, oh si perusahaan di Purworejo itu pesan barang ini nih, kayak gitu ya. Nah, setelah itu baru diproses gitu ya. Sangat lama sekali itu ya, makan 3 sampai 4 hari itu dokumennya aja. Belum ngirim barangnya lagi ya, ngirim barangnya dari penjual ke pembeli ini, itu nanti lewat kurir lagi kayak gitu ya. Tapi artinya kita okelah, untuk masalah kurir kan sama aja, kurirnya juga meskipun kita menggunakan e-commerce, itu proses kurirnya juga sampai 3 sampai 4 hari lah ya. Kalau misalnya kita ngirim dari taruh dari Jakarta lah, Jakarta Purworejo misalnya kayak gitu. Nah itu prosesnya ya. Jadi, setidaknya ini proses manual yang dilakukan kayak gitu. Nah kemudian dengan adanya internet gitu ya, makanya kita sangat berterima kasih sekali dengan adanya internet gitu ya. Internet itu diciptakan oleh Tim Berners-Lee namanya,
Jadi dulu di tahun 19 saya lupa tahunnya, sekitar 89-an gitu kayaknya ya. Itu mereka lagi main-main di lab gitu ya. Kemudian bisa nemuin teknologi internet itu. Jadi awalnya cuman buat mau komunikasi antar komputer gitu. Tapi ternyata kok bisa benar-benar berkomunikasi gitu ya lewat jaringan kayak gitu. Nah, baru makanya kita sangat berterima kasih kepada internet ya, dengan adanya mereka, maka proses e-commerce ini lahir juga gitu ya. Jadi kalau sekarang ya, kalau tadi prosesnya dengan manual cukup panjang gitu ya, jadi dengan proses yang rumit gitu ya, kemudian lahir dengan adanya e-commerce ini gitu ya. Jadi di e-commerce ini kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Jadi dari antara penjual dan pembeli itu sekarang tidak memerlukan rute yang panjang seperti ini, tetapi mereka akan berada dalam satu platform gitu ya, satu platform atau satu website ya, atau satu layanan. Di situ si penjual bisa menempatkan barangnya, kemudian si pembeli juga bisa mencari barang gitu ya. Nah ini di sini, di e-commerce gateway kita nyebutinnya, nanti bentuknya akan seperti apa gitu ya, bentuknya, toko online, bentuknya, bentuknya marketplace gitu ya, bentuknya, B2B dan lain sebagainya, kita bayangkan aja bahwa di sini ada e-commerce gateway gitu ya. Nah, di situ, di e-commerce gateway ini semua bisa dilaksanakan gitu ya, ada penawaran, ada pemesanan, ada penagihan, ada pembayaran gitu ya. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin kira-kira yang belum ada nih dari 1, 2, 3, 4 ini apa aja gitu? Apa kira-kira? Dari 4 ini di e-commerce gateway ada kita bisa melakukan penawaran di situ, kemudian pemesanan, penagihan, pembayaran gitu. Kira-kira dari teman-teman ada yang lain nggak sambil saya post, presensinya? Silakan ya. Apa kira-kira? Boleh raise hand boleh atau Retur, Pak. retur. Oke, dari Mas Rahul ya. Mas Rahul, melakukan retur, yang lain silakan. Sambil diisi presensinya ya, sambil mengira-ngira kira-kira yang belum ada apa gitu. Review produk dari pembeli. Review produk dari Mbak Rina. Oke, sip ya. Dari Mas Rahul ada retur, kemudian review. Terus ada lagi silakan boleh siapa? Sambil diisi presensinya ya. Nanti presensi ini buat tanda kehadiran teman-teman. Jumlahnya berapa semuanya? Halo guys. Total semuanya 24. berapa Mas? Kalau totalnya 24 kayak yang enggak 24, Pak. ambil itu ada beberapa gitu, Pak. 22 enggak. Nah, ini yang hadir 21 berarti kurang 3 orang ya. Enggak, itu ini kan mata kuliah semester atas, Bu. Ini kan mata kuliah semester atas ya, Pak. Ya, Jadi ada beberapa anak yang enggak ambil gitu. Oh, enggak, maksud saya yang ngambil e-commerce saja. Kalau yang enggak ngambil Yang nggak ngambil. bisa dipermasalahkan. Kayaknya itu 21 ya, Pak. Oh, memang benar 21. Oke, sip, mantap ya. Saya juga belum lihat presensinya, maksudnya totalnya berapa. Tapi kayaknya ada kelas karyawan enggak ya? Mahasiswa Enggak karyawan ada, ada? Pak. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oke, itu ya dari Mas Rahul ini udah yang ngisi berapa orang? Baru 8. Yang isi presensinya baru 8. Diisi dulu biar sambil jalan. Ini sengaja saya taruh di tengah-tengah ya presensinya. Biar kalau saya kasih di awal nanti udah klasik banget gitu. Silakan dari yang lain selain ada dari Mas Rahul tentang retur, kemudian Mbak Rina tentang apa tadi review ya. Ini teman-teman jadi ceritanya gini, saya bisa lihat teman-teman dari sini ya. Jadi karena saya menggunakan 2 monitor di sini. Jadi yang satunya buat share screen-nya dan satunya bisa buat berinteraksi dengan teman-teman gitu ya. Jadi saya bisa lihat teman-teman di situ lagi ngapain gitu kelihatan. Ada lagi silakan. Dari Mbak siapa di sini yang ada orangnya? Mbak Lintang mungkin? Boleh kalau mau sambil
on cam nggak apa-apa loh teman-teman. Nggak ada masalah ya. Karena kata teman saya, dosen Amikom ya. Jadi cara kita menghargai orang sekarang itu adalah dengan cara on cam gitu. Jadi ini terima kasih loh yang udah on cam dari tadi pagi ya. Mana Mbak? Tadi saya ngambil siapa tadi? Mbak Lintang, Mbak. Kira-kira dari 4 ini apa lagi Mbak yang belum? Mana orangnya? Oh ini. Silakan Mbak. Lagi di kampus ya Mbak ya? Halo nggak masuk Mbak, belum di mute Mbak. Belum di unmute Mbak. Lagi di kampus, Pak. Oh ya. Gimana Mbak? Dari 4 ini kira-kira kalau dari Mbak Lintang yang belum apa gitu? Sorry ya nanti ini saya sambil manggil-manggil mahasiswanya ya. Karena biar saya nggak ngomong sendiri gitu. Jadi kalau saya ngomong sendiri jadi kayak nggak diperhatiin gitu. Silakan Mbak Lintang. Dari 4 nih ada penawaran, ada pemesanan, ada penagihan, ada pembayaran. Kira-kira atau gini deh paling gampangnya. Yang dari 4 dan tadi 2 udah disebutin teman-temannya. Yang teman-teman lakukan di sana kira-kira apa kayak gitu. Selain 6 ini berarti kayak gitu. Apa kira-kira? Kan paling gampang kalau ini ya, paling gampang kalau ngelihat dari yang kita lakukan kayak gitu. Apa Mbak Lintang kira-kira? Loh, malah mute. Silakan Mbak. Pemesanan dan pembayaran gitu. Apa? Pemesanan dan pembayaran. Pemesanan udah, pembayaran udah. Yang selain 4 ini, selain 6 tadi. Share screen-nya kelihatan ya Mbak ya? Mbak Lintang share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh ya, silahkan Mbak. Sorry ya, saya biasanya ngejar orang gitu, maksudnya ngejar orang tuh dalam artian ketika misalnya nanti kalau diem gitu kan dari dulu kalian sekolah gitu, kalau diem dilempar ke yang lain gitu. Kalau enggak saya tetap tungguin gitu. Tungguin sampai yang diminta ngomong itu ngomong, nyampein kayak gitu. Salah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Silakan Mbak Lintang, kira-kira dari 4 2 tadi udah disampaikan itu kira-kira yang belum apa gitu. Promosi mungkin, Pak. Oke, promosi ya, bagus ya Mbak Lintang ya. Yang lain mungkin? Siapa lagi? Saya, Pak. Oh, silakan Mbak Dewi. Widya, manggilnya siapa Mbak? Dewi, Pak. Oh, Mbak Dewi. Oke, silakan Mbak Dewi. Pay letter bisa nggak, Pak? Kan sistemnya Pay kredit. letter ini kayaknya sering ya? Iya. Oh, serius? Pak. Entar sebentar Mbak. Mbak Dewi sering pakai pay letter? Enggak. Oh, enggak. Oh, tak kirain sering pakai letter. Mau saya minta testimoninya. Pak, pay letter utang dulu kan, Pak? Lah iya, makanya mau saya tanyain apa namanya? Testimoninya Mbak, karena saya belum pernah pakai masalahnya. Maksudnya mau nanyain kira-kira temannya udah pada dihubungin belum gitu. Oke, terima kasih Mbak Dewi ya. Ada pay letter, ada apa tadi satunya? Promosi itu tadi. Promosi. Oke. Yang lain silakan. Izin masuk, Pak. Silakan Mbak Rina. Kalau yang pay letter itu kalau kata teman saya bakal ada tagihannya gitu tiap bulannya gitu. Kalau misalkan udah waktu tenggat itu apa ya? Kayak bakalan kena denda atau blokir gitu. Iya, biasanya makanya tadi kan saya nanyain itu. Maksudnya Mbak Rina udah pernah pakai? Teman saya yang pernah cerita soalnya, Pak. Oh, Kalau saya Mbak Rina, temannya Mbak Rina tuh Mbak Dewi tadi. Bukan. Beda lagi. Silakan temennya kan. Ya, biasanya makanya saya nanya untuk apakah ada teman-teman yang udah dihubungi gitu. Katanya kalau belum bayar dihubungi temennya gitu ya. Jadi kontaknya katanya sih. Tapi saya juga belum pernah dapat WhatsApp-nya dan nggak tertarik untuk pay letter sih ya. Jadi karena pay letter itu banyak dipakai untuk orang yang jarang dipakai untuk kebutuhan utama masalahnya karena buat lifestyle aja biasanya. Oke, thank you Mbak Dewi dan Mbak Rina. Yang lain silakan. Ada lagi? Klaim garansi, Pak. Klaim garansi dari Mas Wasis ini, Mas Wasis luar biasa ya. Kalau saya memberikan tugas, yang pertama ngumpulin tugas Mas Wasis ini. Wah ini luar biasa ini. Jadi pagi-pagi saya udah ngepost, udah dibalas aja gitu ya. Apa Mas tadi Mas? Klaim garansi? Klaim garansi. Nah, ada satu hal yang mungkin teman-teman missing ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan e-commerce gateway itu juga salah satu yang fitur paling yang bukan paling penting sih.
paling sering dilakukan ya, orang kadang menggunakan si e-commerce gateway ini itu menjadi semacam search engine kayak gitu. Jadi semacam mesin pencari kayak gitu. Sering nggak? Sering ya, teman-teman kadang nyari nama produk di apa? Misalnya kalian lihat barang nih kayak gitu ya. Kemudian pengen tahu ini harganya berapa sih kayak gitu. Nah, daripada nanya gitu ya, daripada nanya temennya, bro, ini harganya berapa misalnya kayak gitu. Nah, daripada nanya biasanya buka marketplace aja gitu ya, tinggal cek oh harganya sekian kayak gitu. Ya. Itu juga kadang atau kalau enggak kita pengen nyari barang ya. Nyari barang tertentu ya. Itu juga salah satunya kita menggunakan yang sekarang dilakukan adalah e-commerce gateway ini kayak gitu ya. Jadi salah satunya yang belum ada di sini ya termasuk tadi yang disebutin teman-teman ya. Di situ juga ada untuk pencarian ya. Pencarian produk di situ belum ada, belum ditulisin di sini gitu ya. Karena kadang ya saya juga sering kadang untuk mencari produk gitu ya. Itu saya lewat platform tersebut untuk dapat produknya gitu. Next. Kita akan melihat tentang pengertian dari e-commerce sendiri ya. Saya sering mengatakan gini teman-teman. Teknologi ini ya atau teknologi informasi itu sebenarnya hanya alat bantu pada dasarnya ya, hanya enabler gitu ya. Jadi hanya sebatas dia mempermudah kita untuk melakukan proses transaksi kayak gitu. Karena apa? Proses commerce itu atau proses jual beli itu kan sudah ada sejak bertahun-tahun gitu ya, sejak kita masih menggunakan alat tukar berupa barter misalnya kayak gitu, itu sudah ada gitu ya. Tetapi kemudian dengan hadirnya internet gitu ya, dengan segala kelebihannya, maka memunculkan yang disebut dengan e-commerce gitu ya. Jadi makanya dikatakan di sini bahwa e-commerce itu adalah aktivitas penyebaran ya, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa ya, dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan ya, jaringan komputer yang dia masuk di situ gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah gitu ya, di situ ada aktivitas ya pemasaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk ya. Itu sudah sering kita lakukan meskipun tidak ada internet kayak gitu. Nah, disebut e-commerce ada tambahannya ya dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer kayak gitu ya. Makanya dapat diartikan bahwa e-commerce itu aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang untuk pengolahan digitalnya untuk melakukan transaksi bisnis, untuk menciptakan, mengubah dan lain sebagainya ya. Nah, di situ makanya tadi ada untuk mungkin yang belum disebutkan juga salah satunya kita dapat menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan lebih mudah kayak gitu. Nah, bentuk hubungannya seperti apa? Ya hubungannya ada transaksi barangnya gitu ya. Kemudian ada review tadi. Review itu termasuk hubungan antara penjual dan pembeli nggak teman-teman? Review produk kayak gitu. Kira-kira ada hubungannya nggak? Kira-kira ada. Ada hubungan. Hubungannya seperti apa? Biar apa gitu? Kalau dari pembeli ya Pak, misalkan si A yang udah beli dan dia udah ngasih review gitu kan. Nah nanti kan si B yang mau beli itu jadi tahu oh produknya itu gambarannya seperti apa gitu. Jadi bisa menentukan kita mau lanjut beli atau enggak gitu. Kalau bagi yang penjualnya itu jadi bisa tahu gitu kekurangan apa yang di dalam produknya itu dan apa yang harus dibenahi seperti itu biar semakin banyak pembelinya. Terima kasih Pak. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Rina ya. Jadi di situ ada hubungan antara penjual dan beli dan salah satunya tadi dicontohkan adalah review produk gitu ya. Nah, review produk itu juga merupakan salah satu bagian untuk engagement juga gitu ya dengan hubungan antara penjual dan pembeli tadi. Contohnya tadi udah disebutkan Mbak Rina ya. Jadi dengan adanya review gitu ya kita akan tahu bahwa ini produk kondisinya seperti ini kayak gitu dan itu akan meningkatkan ya trust ya, meningkatkan rasa kepercayaan ketika kita akan menjual atau membeli produknya gitu ya. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa secara sederhana e-commerce itu diartikan sebagai transaksi jual beli barang ya, servis ya, atau transmisi dana atau data gitu ya. Kalau sekarang kan barangnya tidak hanya sebenarnya barang fisik kayak gitu, enggak hanya sekedar barang yang apa istilahnya ada bentuknya kayak gitu ya. Tapi sekarang juga transaksi kita bukan hanya sampai di situ, tapi juga ditambah dengan adanya transaksi dana gitu. Jadi karena kalau kita mungkin
membayangkan e-commerce itu hanya sekedar marketplace, ya tidak sebatas itu gitu ya. Tetapi semua proses transaksi yang melibatkan internet itu juga sebagai bagian dari e-commerce ya. Misalnya ketika kita berbelanja gitu yang menggunakan e-wallet misalnya ya, menggunakan OVO, menggunakan Dana, menggunakan link aja dan lain sebagainya, yaitu merupakan transmisi dana ya. Kemudian ada transmisi data juga gitu ya. Siapa tahu kalian juga beli misalnya langganan Spotify misalnya, langganan YouTube Premium misalnya. Di situ kan barangnya bukan barang yang fisik kayak gitu, tetapi di situ adalah yang ditransmisikan data gitu ya. Jadi kita streaming kan juga sebenarnya mengakses data ya, mengakses data secara online dari si penyedia kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa jenis e-commerce ya. Nanti ini sebenarnya akan kita bahas satu persatu ya. Jadi ada e-commerce yang jenisnya itu business to business ya atau B2B. Kemudian ada yang jenisnya business to customer ya. Kemudian ada yang bisnisnya itu yang disebut dengan C2C atau konsumen ke konsumen ya. Kemudian ada yang disebut dengan konsumen to business atau C2B. Kemudian ada yang disebut dengan media atau aplikasi e-commerce ya. Jadi berbagai macam jenis ya. Jadi nanti teman-teman coba untuk di tugasnya kayaknya nanti setelah ini ada tugas. Setelah ini ada tugas, teman-teman coba untuk analisis gitu ya. Yang e-commerce bentuk business to business itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian e-commerce yang business to customer itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang C2C atau customer ke customer itu seperti apa, konsumen to business juga seperti apa ya. Jadi prinsip belajar saya kadang gini Mbak, teman-teman ya, Mas dan Mbak. Saya lebih suka teman-teman explore sendiri, kemudian saya pancing dengan beberapa bagian, makanya dari tadi saya coba tanya-tanya gitu ya. Dan nanti biar teman-teman bisa mendapatkan insight-nya secara mandiri kayak gitu. Karena apa? Karena dengan metode belajar seperti itu akan lebih mudah nyantol gitu daripada kalau misalnya saya ceramah gitu ya, teman-teman hanya mendengarkan gitu. Itu kadang nanti selesai kuliah kalian kuliah lagi gitu ya. Misalnya ada kuliah berikutnya atau minggu depan gitu ya, kuliah yang lain itu mesti akan hilang kayak gitu. Ya, makanya kadang saya tugasnya pun biasanya minta untuk yang implementatif sifatnya ya. Jadi jarang yang sebutkan, jelaskan gitu, nggak begitu banyak biasanya. Kalau misalnya ada pun biasanya saya berikan minta untuk contohnya sekalian ya. Jadi ini ada beberapa jenisnya. Salah satunya yang mungkin sekarang juga banyak dilakukan nih ya. Ada yang disebut dengan konsumen to konsumen ya. Kalau konsumen to konsumen kira-kira contohnya seperti apa? Misalnya yang teman-teman mungkin pernah lakukan kayak gitu. Apa kira-kira yang platform yang ada atau mungkin teman-teman mengetahui bahwa ini platformnya ini atau media e-commerce-nya itu menggunakan konsumen ke konsumen kayak gitu. Kira-kira apa? Yang nomor tiga. Marketplace Facebook mungkin, Pak. Marketplace Facebook, oke ya Mas Rahul, marketplace Facebook. Apa lagi? Selain marketplace Facebook? Oh ada dua, ini Mbak Rina udah apa? Unmute tadi, silakan Mbak Rina Febrianti tadi. Tokopedia, Pak. Oh suaranya kecil banget Mbak. Tokopedia, Pak. Tokopedia, ya bisa customer to customer juga sih sebenarnya. Terus yang lain selain itu? OLX, Pak. Satu-satu dong, jangan keroyokan. Iya, Mbak Mbak Dina Dia. dulu. Apa? Bukalapak, Oh, JDID. OLX. Kalau dari Mbak Prastia tadi apa, Mbak? Bukalapak, JDID gitu, Pak. Oh, itu kalau yang ini yang marketplace-nya ya. Tadi Iya. ada OLX ya, Mbak Dina ya. Itu juga sama tadi seperti yang disampaikan Mas Rahul ya. Jadi konsumen ke konsumen itu semacam yang paling tepat memang ya. Kalau misalnya kita menganalogikan, kalau misalnya tadi marketplace itu kebanyakan sih memang bisnis to consumer ya. Karena apa? Karena ya kita mengatakan bahwa merchant itu adalah sebuah bisnis kayak gitu ya. Sebuah bisnis. Tetapi kalau misalnya yang seperti dicontohkan tadi oleh Mas Rahul tentang marketplace-nya Facebook ya, itu mungkin sangat tepat gitu dengan misalnya tadi yang disampaikan Mbak Dina juga untuk yang OLX. Karena apa? Karena di situ memang yang jual beli itu memang konsumen kayak gitu ya, jadi bukan badan atau bukan sebuah usaha kayak gitu.
Nah, itu adalah salah satu contohnya ya. Nah, nanti yang contoh yang lain-lain ini teman-teman nanti coba untuk temukan gitu ya. Makanya nanti di bagian belakang itu saya akan memberikan contoh untuk beberapa toko online dan jenisnya apa dan jelaskan gitu ya. Contoh e-commerce ya, kalau jual beli online di marketplace ya, teman-teman udah sering ya. Kemudian di sini yang kedua ada untuk transfer dana ya. Di situ ada internet banking dan SMS banking ya, atau mobile banking sekarang berkembangnya. Kemudian sekarang juga berkembang untuk e-wallet ya, yang dompet digital, ada e-money dan sebagainya ya. Kemudian untuk transmisi data, contohnya ya TV kabel, internet provider, kemudian layanan streaming dan sebagainya, itu juga masuk dalam e-commerce tentang data gitu ya. Jadi bukan barang, bukan dana, tapi yang ditransfer itu adalah yang kita beli, transaksinya itu adalah data gitu. Termasuk teman-teman yang internet provider di sini udah ada ya. Teman-teman misalnya pakai paket data dari Telkomsel, XL ya, Tri dan sebagainya, itu juga sebenarnya transaksi tentang data ya. Seperti itu. Oke, beberapa komponen yang ada di e-commerce gitu ya, yang perlu ada, dan dengan adanya ini orang akan lebih trust-nya lebih tinggi gitu ya. Yang jelas yang pertama ada produknya ya, kemudian ada tempat untuk jual produknya, terserah nanti bentuknya apa, bentuknya marketplace, bentuknya toko online gitu ya. Kemudian metode cara menerima pesanannya akan seperti apa ya, kemudian metode pembayaran ya, metode pengiriman, customer service-nya. Nah, ini beberapa komponen ini nanti untuk project e-commerce-nya, project toko online-nya ini nanti akan ada semua ya, termasuk saya akan memperkenalkan nanti teman-teman bisa menggunakan customer service ya, menggunakan customer service di tokonya tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya nanti bisa diikuti ya untuk cara pengembangannya dan sebagainya ya. Jadi dengan adanya customer service ini juga akan meningkatkan meningkatkan kepercayaan kita terhadap sebuah produk tersebut gitu. Apalagi dengan tipe anak sekarang ya, tipe generasi Z nyebutinya dan generasi kalian gitu ya. Itu adalah orang-orang yang ketika ditanya gitu ya, pengen harus jawabannya cepat gitu ya. Jawabannya harus sekarang kayak gitu. Nah, ini salah satunya juga bisa memanfaatkan dengan adanya customer service tersebut ya. Artinya begitu kita nanya, kalau bisa langsung dijawab sekarang kayak gitu ya. Sama dengan misalnya kalian nanya di Instagram, nanya di mana gitu. Itu terkadang kalau jawabannya lama, kita jadi malas kayak gitu. Jadi ini menjadi penting gitu. Jadi di era sekarang, di era digital, kenapa komponen customer service itu menjadi penting? Karena memang memegang peranan yang krusial kayak gitu. Karena kalau misalnya ada apa-apa, saya mau nanya kemana? Kan ini urusannya dengan digital gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, saya mau nanya kemana kan bingung kayak gitu. Nah, makanya dengan adanya customer service itu menjadi komponen penting di dalam e-commerce kayak gitu ya. Oke, nah udah mau habis ya. Ini nanti teman-teman akan saya minta untuk mengidentifikasi beberapa website ya. Ada Amazon, ada Alibaba, ada Tokopedia, ada OLX. Ya, nanti mungkin akan saya tambahkan lagi ya. Karena ini cuma baru 4 ya. Kemudian akan saya minta untuk teman-teman melihat e-commerce yang ada ini ya. Ini salah ketik gitu e-commerce-nya ya. Itu masuk jenis apa ya, dan bisa dijelaskan gitu ya. Jadi seperti itu ya, nanti latihannya teman-teman ya, nanti akan saya post setelah ini akan saya post ya. Dan nanti untuk ini kan saya rekam ya videonya, kelasnya saya rekam, nanti teman-teman bisa akses rekamannya di YouTube ya, nanti saya akan upload, saya akan kirim linknya juga ya. Jadi kalau teman-teman masih mau nyimak untuk penjelasannya masih ada di internet kayak gitu. Biasanya saya metodenya seperti itu biar lebih terekam gitu loh untuk kontennya ya, seperti itu. Oke, sudah habis. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya stop share dulu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Mbak Rina, raise hand. Mbak Rina Handayani ya, belum di unmute Mbak. Mana? Tuh. Orangnya hilang. Iya.
Izin Oh, di bertanya, bawah Pak. ternyata. Silakan, Mbak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Itu Mbak. yang apa ya? Produk kayak Telkomsel, Axis dan sebagainya itu kan transfer data ya, Pak. Ya. Itu sebenarnya sistemnya bagaimana sih, Pak? Kan kita membayar apa ya? Kita beli kuota gitu. Itu Telkomselnya itu. Nah, nanti dana dari Telkomselnya itu kemana atau gimana sih, Pak? Gimana? Suaranya putus-putus Mas Mbak. Oh. Nah, sekarang oke, udah cukup jelas. Silakan, Mbak. Intinya kita kan beli pakai data gitu ya? Ya, beli pakai data gitu kan, Pak. Nah, itu sebenarnya sistem kerjanya yang transfer data itu bagaimana gitu loh, Pak. Membeli datanya itu di mana gitu. Soalnya kan itu sangat abstrak. Ya, oke. Ya, makasih Mbak Rina ya. Ini ada 2 Rina ya. Ini manggilnya saya semoga nggak tabrakan ya. Jadi gini, kenapa sih, mungkin pertanyaan awalnya dulu deh gitu. Pertanyaan awalnya, kenapa sih kita beli paket data itu perlu dibeli kayak gitu? Itu duitnya mau dialokasikan kemana sih sebenarnya gitu ya. Jadi gini teman-teman, dalam dunia perinternetan ya, itu ada yang disebut dengan airtime ya, airtime namanya. Airtime. Jadi ada yang disebut dengan airtime. Nah, sebenarnya yang kita bayar adalah airtime-nya itu. Airtime namanya ya. Jadi yang kita bayar adalah airtime-nya itu. Sehingga makanya kalau misalnya ada yang kadang ngomong gitu ya, ini kalau internet kalau websitenya sering diakses dapat duit gitu. Enggak gitu. Ya sebenarnya kita bukan membayar ke misalnya ke Facebook misalnya. Enggak ya, kita enggak Facebooknya semakin sering diakses enggak secara langsung itu akan dapat duit dari providernya, enggak gitu ya. Jadi mereka enggak dapat, kan ada yang punya anggapan gitu bahwa misalnya semakin sering di-download aplikasi Gojek misalnya, kemudian dia dapat dari provider gitu. Enggak, itu cuman mitos ya. Jadi yang kita bayar untuk penggunaan internet itu adalah airtime-nya itu. Nah, kenapa? Karena ya si provider penyedia gitu ya, penyedia data itu kan perlu pembiayaan ya untuk membiayai maintenance infrastrukturnya gitu ya, bayar misalnya towernya gitu ya. Kemudian yang kerja di situ kan harus dibayar semua tuh orang-orangnya. Nah, bentuk datanya itu sebenarnya ya mereka yang buat untuk paketannya sebenarnya ya, bentuknya sebenarnya seperti sinyal aja gitu ya. Sinyal tetap data 0101 itu gitu. Nah, tinggal nanti itu paket mau dipaketin dengan harga berapa kayak gitu. Sebenarnya sih nggak ada bentuk yang bisa dibayangkan kayak gitu, tetapi si data ini apa ya, saya juga kadang nyebutinnya jadi semacam kesepakatan di internal mereka aja kayak gitu. Makanya kan kenapa ada data yang mungkin akan lebih murah, ada yang lebih mahal kayak gitu. Misalnya Telkomsel gitu ya. Itu kan lebih mahal dari XL misalnya. Kenapa seperti itu? Karena ya memang paket itu ya, atau paket data itu kan diciptakan oleh mereka kayak gitu. Diciptakan oleh mereka untuk kita boleh ngakses sekian kayak gitu. Sebenarnya kan yang dibatasi adalah akses kita. Misalnya gini, makanya ke teman-teman kadang dapat akses gratis misalnya kayak gitu ke website tertentu ya. Itu sebenarnya dari IP-nya kalian, dari istilahnya dari identifikasinya kalian ya, dari perangkatnya, itu nanti diberikan akses ke mana kayak gitu. Ya, diberikan akses ke internet kayak gitulah gampangannya. Makanya kalau misalnya paket datanya habis ya, berarti itu ditutup kayak gitu, ditutup aksesnya ke sana. Sebenarnya seperti itu aja. Jadi nanti tinggal kalian menggunakan kecepatannya berapa, itu kan menjadi paket kayak gitu. Jadi kan di situ untuk akses internet kan ada kecepatannya ya. Jadi kalian sudah menggunakan berapa untuk ngaksesnya, nah itu yang dijadikan paketnya sebenarnya. Ya, jadi agak rumit sih jelasinnya, cuman nggak usah dibayangkan bentuknya seperti apa gitu, tetapi semacam kalian punya tiket gitulah, punya tiket untuk mengakses kemana, mengakses ke internet kayak gitu. Ya, jadi tinggal nanti kuota kalian istilahnya kredit kalian ketika misalnya gini, kalian ngakses Facebook, ngakses YouTube lah misalnya, kalian punya diberikan keleluasaan untuk mengakses YouTube maksimal kuotanya ya, maksimalnya 100 MB misalnya. Nah,
itu akan dibaca kan, akan dibaca kecepatan transfernya itu gitu ya, akan dibaca kecepatan transfernya, untuk downloadnya berapa, untuk uploadnya berapa, itu dihitung kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah habis kayak gitu, maksudnya untuk yang tadi taruhlah misalnya kecepatannya adalah 10 Mbps misalnya. Nah, itu kalian sudah menghabiskan jatah itu gitu ya. Nah, itu berarti paket datanya udah habis kayak gitu. Jadi sebenarnya semacam tiket yang dibagikan ke teman-teman untuk ini loh, kalian punya hak akses sekian besarnya. Nah, tapi besarnya berapa ini kan berdasarkan apa yang kita akses gitu. Makanya kalau misalnya kalian ngakses YouTube dengan mengakses misalnya cuman Facebook kayak gitu, itu kan beda ya. Lama ngaksesnya beda. Karena apa? Karena tiketnya kalian untuk mengakses ke sana itu penggunaannya lebih sedikit di Facebook dibandingkan dengan di YouTube kayak gitu. Ya, jadi yang akan menentukan itu adalah ya providernya itu sendiri, besarannya berapa kayak gitu. Makanya harganya juga beda-beda gitu. Dan yang paling mahal ngasih harga paket itu ya Telkomsel sih sepengetahuan saya. Saya juga switching dari Telkomselnya ke Bayu aja. Jadi Bayu tuh lebih cenderung lebih murah ya. Saya bukan endorse Bayu ya. Tapi itu lebih murah kalau selama yang saya pikirkan gitu. Gitu Mbak Rina penjelasannya. Jadi bentuknya itu seperti apa? Mungkin saya tidak bisa membayangkan bentuknya seperti apa, tapi seperti kayak kalian punya token ya, apa ya istilahnya, tiket untuk mengakses ke internet lah kayak gitu. Nah, itu besarannya berapa tergantung yang diberikan oleh si providernya. Nah, berapa besarnya yaitu yang tergantung yang kalian beli itu berapa kayak gitu. Jadi sebenarnya simpel, makanya kan banyak orang tuh yang bisa nge-bypass gitu ya. Nge-bypass bisa dapat internet gratis gitu ya. Karena apa? Karena dia bisa langsung dari perangkatnya itu tanpa melewati si provider kayak gitu. Artinya dia bisa bypass langsung ke internet, itu ada beberapa yang bisa seperti itu dulu ya. Kalau sekarang sih udah cenderung lebih mereka punya sistem yang sudah lebih kuat kayak gitu. Gitu Mbak Rina ya penjelasannya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Mungkin ada yang lain lagi silakan. Mas Budi, Mbak Budi ya, Mbak Prastia Budi Lestari silakan Mbak. Iya Pak. Gini Pak, izin bertanya. Ya. Kan waktu liburan kemarin saya pernah itu kerja di counter di mana itu tuh ya jualan paket data gitu ya Pak. Nah, di setiap harinya itu kan ada sales yang datang untuk ngetop up itu kayak saldo-saldo gitu loh Pak. Nah, yang pertanyaan saya itu dari sales tersebut itu kulaannya dari mana gitu atau dari gerai-gerai khusus apa misal yang di top up apanya Mbak? Saldo Pak, kan ada dari Telkomsel, ya. Smartfren gitu. Oke. Dia nge-top up-nya dari mana gitu maksudnya ya? Iya. Dia kulaannya dari mana? Heeh. Oh ya dari providernya Mbak, dari providernya misalnya dari Telkomsel yang sebenarnya dari Telkomselnya langsung sebenarnya. Cuma nanti di bawah-bawah ini itu biasanya juga ada yang dia apa ya? Ya kayak bukan makelar, ya makelar sih ya. Jadi ada yang kan gini, kalau misalnya kita beli satu-satu harusnya kan kita beli ke satu-satu itu semua. Maksudnya misalnya saya ingin beli pakai Telkomsel ke Telkomsel kayak gitu. Terus ke XL misalnya. Tapi kadang ada juga yang dia bisa semuanya. Tapi itu pun juga dia sebenarnya ngambil dari si Telkomselnya juga. Tapi kalau misalnya nanti makanya ada namanya internet provider ya. Nah, itu juga sebenarnya juga si internet provider nanti juga punya sumbernya untuk ngambil datanya juga kayak gitu. Jadi kalau mau kulaan langsung ya coba tanya si mbak-mbak konternya Mbak, kalau misalnya Mas saya pengen kulaan internet kayak gitu, bisa ya? Kan ada, jadi ada ISP juga, ISP itu pun ya misalnya kayak selain IndiHome ya, selain IndiHome itu juga dia juga beli juga paket internetnya. Jadi istilahnya kayak layanan yang mereka layanan yang mereka berikan itu dikonversikan jadi istilahnya jadi paket data lah kayak gitu. Jadi paketnya itu juga sama ya, kalian top up, kalian akan begitu top up itu kan kemudian dicatat menjadi kalian punya akses berapa besar kayak gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya sama aja kalau misalnya nanti dia ngambil dari mana ya dari providernya sebenarnya. Sebenarnya dari provider. Gitu.
Silakan, ada yang lain lagi? Beres ya? Saya hari ini mau makrab masalahnya setelah ini. Ke-mute, Mbak? Oh, enggak, oke. Terima kasih, Oh, Pak. iya, sama-sama, Mbak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya biasanya kuliahnya cenderung lebih cepat ya. Jadi saya nggak akan nungguin berapa jam gitu. Sistem perkuliahan saya seperti itu. Jadi tergantung materinya seberapa banyak. Kalau banyak ya selesainya lama. Baik, kalau nggak ada, mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya dan lain sebagainya, bisa langsung japri saya, nggak apa-apa, bebas ya. Teman-teman boleh tanya kapan-kapan boleh ya. Jadi nggak harus pas kuliah gitu. Kalian boleh nanya saya atau juga nomornya udah ada di Homestingnya, diminta aja. Kalian mau nanya apa gitu, misalnya tentang internet, tentang security, tentang pengembangan web dan sebagainya, silahkan ya. Saya feel free untuk ditanya kapan-kapan gitu ya. Oke, kalau nggak ada teman-teman, mungkin untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya ya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan salah sebut ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.